Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 sesi Senin. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai data flow diagram. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marsanda Citrawening NPM 20126 dan saya sendiri Aditya Paramita NPM 20144. Latar belakang dalam praktikum modul 2 ini menjelaskan mengenai permasalahan suatu struktur dari sistem penyewaan kamera melalui input data yang salah, arsip yang tidak tersusun dengan teratur, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami membuat sebuah DFD dari studi kasus penyewaan kamera. Penerapan pembuatan data flow diagram dimaksudkan agar bisa menyelesaikan permasalahan penyewaan kamera yang akan membuat data dari sistem penyewaannya melalui penggunaan aplikasi Power Designer. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana perancangan model DFD pada sistem penyewaan kamera dalam sistem database. Tujuan praktikum yaitu yang pertama, praktikan diharapkan mampu memahami dan menjelaskan komponen yang terdapat dalam DFD. Yang kedua, praktikan diharapkan mampu memahami perbedaan pada DADF dan DADL. Kemudian yang ketiga, praktikan diharapkan mampu memahami tingkatan dalam DFD. Sistem informasi manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pengguna dengan kebutuhan yang sama. Sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang saling terhubung untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Unsur-unsur tersebut juga digunakan sebagai komponen dalam sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, firmware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Sedangkan untuk data flow diagram sendiri adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional dalam sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan profesional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun secara komputerisasi. Data flow diagram yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan DAD atau diagram arus data, memperlihatkan gambaran tentang masukan, proses, hingga keluaran dari suatu sistem atau perangkat lunak, yaitu objek-objek data yang mengalir ke dalam perangkat lunak, kemudian ditransformasi oleh elemen-elemen pemrosesan, dan objek data hasilnya akan mengalir keluar dari sistem atau perangkat lunak. Keuntungan penggunaan DFD adalah memungkinkan untuk menggambarkan sistem dari level yang tinggi, kemudian menguraikannya menjadi level yang lebih rendah atau dekomposisi. Sedangkan kekurangan dari penggunaan DFD adalah tidak menunjukkan proses pengulangan atau looping, proses keputusan, dan proses perhitungan. Simbol di dalam DFD itu ada dua jenis yang biasa digunakan, yaitu dari Ken and Sarsen dan Jordan and DeMarco. Kemudian untuk penjelasan dari simbol DFD, yang pertama ada terminator. Terminator ini mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Terdapat dua jenis terminator, yaitu terminator sumber atau source yang menjadi sumber, kemudian ada terminator tujuan atau sink yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Yang kedua ada proses. Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasi input menjadi output. Proses ini diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Pemberian nama proses dilakukan menggunakan kata kerja transitif. Selanjutnya ada data store. Komponen data store digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak. Data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan data secara komputerisasi. Kemudian ada data flow. Data flow adalah suatu penggambaran yang dilakukan dengan menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses dengan penggambaran anak panah. Lalu data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data informasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Kemudian untuk klasifikasi data alur ada dua, yaitu DADF atau diagram alur data fisik, yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Penekanan di ADF adalah bagaimana proses-proses dari sistem dapat diterapkan dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana, termasuk proses-proses manual yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua ada DADL. DADL atau diagram alur data fisik lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Untuk sistem komputerisasi, penggambaran DADL hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Biasanya, proses-proses yang digambarkan hanya merupakan proses-proses secara komputer saja.
Pada DFG itu ada 4. Yang pertama ada tingkat pertama atau diagram konteks yang menggambarkan sistem secara global. Kemudian tingkat kedua atau diagram zero atau overview diagram yang menunjukkan proses apa saja yang akan dilakukan dengan melibatkan data-data eksternal. Kemudian pada tingkat ketiga atau diagram level 1 itu menunjukkan setiap proses pada tingkatan sebelumnya yang dijabarkan secara lebih rinci lagi. Kemudian pada tingkat keempat atau diagram level 2 yang menunjukkan hasil atau proses yang muncul pada bagian sebelumnya. Syarat penggambaran DFG yang pertama, pemberian nama untuk tiap komponen, kemudian pemberian nomor pada setiap komponen proses. Yang ketiga, sesering mungkin melakukan penggambaran agar lebih lancar lagi dan enak dilihat. Kemudian yang keempat, hindari penggambaran DFG yang rumit. Kemudian yang kelima, pastikan DFG yang terbentuk itu secara konsisten dalam secara logika. Untuk studi kasus dari yang kami ambil yaitu suatu perusahaan persewaan kamera menggunakan sistem manual dalam mengatur persediaan kamera serta permintaan sewa dari customer, sehingga manajer pada perusahaan tersebut ingin membuat suatu web yang digunakan untuk mengatur persediaan rumah kontrakan pada perusahaan persewaan kamera tersebut. Sebelum membuat suatu web diharuskan untuk membuat DFG terlebih dahulu. Kemudian untuk running program dan analisisnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan merunning program dengan menggunakan program Power Designer. Nah, pertama-tama create model, information, data flow diagram. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, buat 4 entitas. Karena di sini saya menggunakan 4 entitas. Nah, setelah itu buat satu proses di tengah. Seperti ini. Selanjutnya, beri nama untuk masing-masing entitas. Yang pertama ada entitas penyewa, lalu yang kedua ada entitas staff, lalu yang ketiga entitas kamera, lalu yang keempat ada entitas nota. Setelah itu kita beri nama prosesnya yaitu sistem informasi penyewaan kamera. Seperti ini. Lalu kita kasih flow dari penyewa ke sistem informasi penyewaan, lalu dari sistem informasi penyewaan ke penyewa, lalu sama seperti lainnya. Nah, seperti ini flow-nya yang sudah dibuat. Selanjutnya kita beri nama flow dengan klik 2 kali. Untuk dari penyewa ke sistem informasi, ini kita beri nama formulir penyewaan kamera. Lalu selanjutnya ini kita beri nama dari sistem informasi penyewaan kamera ke penyewa, kita beri nama validasi formulir. Selanjutnya dari staf ke sistem informasi penyewaan, kesepakatan formulir penyewaan. Lalu dari sistem informasi penyewaan kamera ke staf adalah informasi biaya penyewaan. Selanjutnya dari kamera ke sistem informasi penyewaan yaitu list persediaan kamera. Lalu dari sistem informasi penyewaan kamera ke kamera yaitu riwayat penyewaan
Selanjutnya, dari nota ke sistem informasi penyewaan kamera ini adalah data penyewa. Nah, dari sistem informasi penyewaan kamera ke nota adalah nomor nota. Jika sudah, kita akan memunculkan nama-nama dari flow-nya tadi dengan cara klik kanan, format atau Ctrl T, content, name, dan OK. Ini berlaku untuk semuanya. Lalu kita tata seperti ini agar terlihat rapi. Selanjutnya, jika sudah sesuai dengan studi kasus yang dibuat, lalu ini prosesnya kita klik kanan, lalu decompose proses. Nah, ini merupakan diagram konteks dari studi kasus yang telah dibuat. Selanjutnya, dari diagram konteks ini kita akan membuat DFD level 0 dengan cara dari proses ini kita klik kanan, lalu open diagram. Nah, akan muncul 4 entitas yang dibuat seperti di awal tadi. Lalu kita buat 4 proses di sini. Selanjutnya kita akan buat data store-nya juga. Untuk pembuatan data store ini letaknya bebas. Kita buat di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita beri nama prosesnya. Nah, untuk yang pertama ada proses administrasi, kedua periksa, ketiga proses penyewa, keempat proses pembayaran. Lalu selanjutnya kita beri nama untuk data store-nya. Yang pertama adalah file penyewa kamera. Lalu ada file ketersediaan kamera. Di sini ada file penyewaan. Lalu di sini ada file pembayaran. Selanjutnya beri flow pada masing-masing dari proses ini dan data store-nya juga. Dari penyewa ke proses administrasi, dari proses administrasi ke penyewa. Dari proses administrasi ke file penyewa kamera, dari proses administrasi ke staff, dan sebaliknya. Nah, jika sudah memberi nama pada memberi flow pada masing-masing ini, lalu kita beri nama untuk flow-nya. Dari penyewa ke proses administrasi yaitu isi data perjanjian. Lalu dari proses administrasi ke penyewa yaitu formulir perjanjian penyewaan. Nah, untuk memunculkan yaitu tadi Ctrl T, content name. Nah, ini berlaku untuk semua. Pertama-tama kita kita munculkan dulu nama dari masing-masing flow-nya.
Nah, jika sudah memunculkan nama dari masing-masing flow-nya ini, kita isi nama-nama flow-nya sesuai dengan studi kasus yang telah dibuat. Dari staf ke proses administrasi ini, yaitu ada data diri penyewanya. Lalu dari proses administrasi ke staf, yaitu ada validasi data. Lalu dari proses administrasi ke file penyewa kamera, yaitu disimpan. Maaf, ini ada kesalahan. Untuk flow-nya dari kamera ke proses penyewa ini cuma ada satu, dan dari nota ke proses penyewa ini juga ada satu. Jadi ini kita hapus. Nah, ini sudah semua untuk penamaan dari flow-nya. Dari proses administrasi ke staf, yaitu ada validasi data, dan proses administrasi ke penyewa, yaitu ada proses formulir perjanjian penyewa. Lalu dari staf ke proses administrasi ada data diri penyewa. Dari penyewa ke proses administrasi ada isi data perjanjian. Dari proses administrasi ke file penyewa kamera ada disimpan. Dari staf ke periksa ada daftar kamera. Dari periksa ke staf ada daftar jumlah. Lalu dari periksa ke file ketersediaan kamera ada disimpan. Dari periksa ke kamera ada kamera yang akan disewakan. Dari kamera ke periksa ada kamera yang sudah disewakan. Lalu dari kamera ke proses penyewa ada laporan keadaan kamera. Dari nota ke proses penyewa ada laporan transaksi penyewa. Dari proses penyewa ke file penyewaan ada disimpan. Dari nota ke proses pembayaran ada laporan pembayaran. Dari proses pembayaran ke nota ada data pembayaran. Dan dari proses pembayaran ke file pembayaran ada disimpan. Dari proses pembayaran ke penyewa ada bukti penyewaan. Dari penyewa ke proses pembayaran ada bukti pembayaran. Lalu ini merupakan DFD level 0. Selanjutnya kita klik kanan pada masing-masing prosesnya, yaitu decompose proses. Klik kanan, decompose proses. Selanjutnya akan membuat DFD level 1. Nah, untuk membuat DFD level 1 itu adalah potongan dari DFD level 0. Pertama-tama klik kanan pada proses administrasi, lalu open diagram. Nah, akan terlihat seperti ini tampilannya. Lalu kita ulang dari awal untuk membuat komponen-komponen lainnya. Nah, ini merupakan DFD level 1 dari rekap proses administrasi. Lalu kita membuat sampai ke 4 proses tadi yang ada pada DFD level 0. Selanjutnya kita ke proses periksa, lalu sama open diagram. Kita buat prosesnya seperti ini, lalu kita flow. Nah, ini merupakan DFD level 1 dari proses periksa. Selanjutnya kita buat di proses penyewa untuk DFD level 1-nya. Nah, ini merupakan DFD level 1 dari proses penyewaan. Lanjut ke yang terakhir, yaitu proses pembayaran. Klik kanan open diagram. Berikut merupakan DFD level 1 dari proses pembayaran sewa kamera. Nah, pada masing-masing diagram level 1 ini kita klik kanan, lalu ke decompose proses, kita rapikan kembali.
Selesai untuk pembuatan DFD pada program Power Designer. Selanjutnya saya akan membacakan analisa output. Analisa output. Yang pertama ada diagram konteks. Berikut merupakan tampilan diagram konteks yang telah dibuat di software Power Designer. Untuk analisanya yaitu diagram konteks pada sistem informasi penyewaan kamera berisikan tentang hubungan timbal balik di mana terdapat 4 entitas dan pada entitas tersebut terdiri atas 2 alur lain, yaitu pertama adalah entitas penyewa di mana terdapat alur data yaitu formulir penyewaan kamera dan validasi formulir. Yang kedua adalah entitas tas di mana terdapat alur data yaitu kesepakatan formulir penyewaan dan informasi biaya penyewaan. Ketiga, entitas kamera di mana terdapat alur data yaitu list persediaan kamera dan riwayat penyewaan kamera. Yang keempat adalah entitas nota di mana terdapat alur data yaitu data penyewa dan nomor nota. Untuk DFD level 0, setelah didekomposisi akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penyewaan kamera disebut DFD level 0. Terdapat proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 4 proses yaitu proses administrasi, periksa, proses penyewa, dan proses pembayaran. Pada proses administrasi terdapat alur data dari entitas staf dan penyewa, serta terdapat alur data ke proses administrasi dan terdapat penyimpanan data file penyewaan kamera. Pada proses periksa terdapat alur data entitas staf dan kamera, terdapat alur data ke proses periksa dan terdapat penyimpanan data file ketersediaan kamera. Pada proses penyewa terdapat alur data yang berasal dari entitas kamera dan nota, terdapat alur data ke proses penyewa, dan terdapat penyimpanan data file penyewaan. Pada proses pembayaran terdapat alur data yang berasal dari entitas penyewa dan nota, terdapat alur data ke proses pembayaran, dan terdapat penyimpanan data file pembayaran. Lalu DFD level 1. Berikut merupakan hasil atau penampakan hasil dari DFD level 1 yang telah dibuat di program Power Designer. Untuk analisanya yaitu setelah itu didekomposisi lagi ke level 1, maka akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penyewaan kamera. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram level 0, sehingga menghasilkan 4 proses baru, yaitu reka proses administrasi pada proses administrasi, proses periksa pada periksa, proses penyewaan pada proses penyewa, dan proses pembayaran sewa kamera pada proses pembayaran. Kesimpulan dari praktiknya yang telah kami lakukan, yang pertama, komponen di dalam DFD itu terdapat terminator yang mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem. Kemudian ada proses yang menggambarkan bagian dari sistem dengan mentransformasi input menjadi output. Selanjutnya ada data store yang digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak. Dan yang terakhir ada data flow atau alur data yang digambarkan dengan anak panah menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Yang kedua, yaitu diagram alur data fisik atau DADF adalah diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Sedangkan DADL atau diagram alur data logika lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Untuk sistem komputerisasi, penggambaran DADL hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Dan kesimpulan yang ketiga, di dalam DFD terdapat beberapa tingkatan, seperti tingkat pertama, yaitu diagram konteks yang menggambarkan sistem secara global, tingkat kedua atau diagram level 0 yang menunjukkan proses apa saja yang akan dilakukan dan melibatkan data-data eksternal. Kemudian tingkat yang ketiga atau diagram level 1 itu setiap proses pada tingkatan sebelumnya dijabarkan lagi secara lebih rinci. Dan yang tingkat keempat atau diagram level 2 yang menunjukkan hasil atau proses yang muncul pada bagian yang sebelumnya. Saran yang dapat kami berikan untuk praktikum modul 2 ini yaitu sebaiknya praktikan diberi buku yang berisi contoh-contoh pembuatan DFD agar dapat lebih memahami materi yang ada di modul. Selanjutnya, diharapkan penulisan modul berisikan struktur contoh pembuatan laporan yang benar. Kemudian, diharapkan contoh permasalahan pada praktikum yang lebih bervariasi. Dan yang terakhir, diharapkan langkah-langkah pengerjaan pada laporan resmi lebih dipersingkat. Sekian dari yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.